Hai guys, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Kuharap kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Di video kali ini, aku akan menceritakan kelanjutan dari alur cerita komik seorang leluhur sekte yang bangkit dari kematiannya setelah pertarungan besarnya dengan sang Raja Iblis. Sebelum masuk ke ceritanya, aku mau ingetin terlebih dahulu kalau video ini berisi full spoiler. Jadi buat kalian yang lebih suka baca komiknya, bisa lihat di situs penyedia komiknya ya guys. Oke, kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita gas ke ceritanya. Di part sebelumnya, Cheonma dan Heugaek telah melihat portal yang terbuka dari prasasti kuno. Hal itu tentu saja membuat Heugaek sangat terkejut dan bertanya-tanya mengenai tombol apa yang ditekan majikannya itu. Heugaek juga bertanya, apakah sang majikan dapat memecahkan password di prasasti itu dengan mudah. Cheonma pun berkata kalau portal itu akan membawa mereka ke sisi lain dari tempat itu. Cheonma lalu menambahkan kalau ia harus menjawab pertanyaan Heugaek, maka kemungkinan hal itu lantaran ia adalah orang yang hebat. Karena menganggap tempat itu tidak akan mudah untuk dilewati, Heugaek pun mengajak sang majikan untuk melakukan investigasi terlebih dahulu. Akan tetapi lantaran ia sangat sibuk, Cheonma berniat untuk segera melanjutkan perjalanan. Sontak Cheonma pun berteriak kepada sang majikan agar ia mendengarkan arahan terlebih dahulu. Namun Cheonma tiba-tiba melompat sembari meminta Heugaek untuk menjaga ayamnya. Hal itu terlihat membuat Heugaek menjadi semakin kesal pada sang majikan. Orang gila macam apa yang menyerang Dugyeon seperti ini? Kalau begitu setidaknya mari pergi bersama Tuan Brengsek, ucap Heugaek. Ia juga akan memastikan sang majikan membayar setelah mereka menyelesaikan Dugyeon ini. Singkat cerita, Heugaek pun telah sampai di lantai 7 reruntuhan iblis. Kendati demikian, Heugaek terlihat sangat ketakutan setelah melewati portal itu. Ia merasa kalau bagian tubuhnya seperti dilepas dan disambungkan kembali. Tak lama kemudian, portal itu pun menghilang. Heugaek ternyata menyadari kalau ia saat ini berada di lantai 7. Meski begitu, Heugaek masih bertanya-tanya mengenai keberadaan dari sang majikan. Heugaek merasa sangat menyesal dengan kontraknya ini. Heugaek berkata bahwa di masa depan ia akan melihat penyewanya terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk menerima kontraknya. Di sana Heugaek tiba-tiba melihat seorang bocil berlumuran darah yang meminta pertolongan darinya. Sontak Heugaek pun dengan segera berlari ke arah bocil itu. Ia juga bertanya mengenai apa yang sebenarnya terjadi sampai membuat sang bocil bisa berlumuran darah. Bocil itu kemudian berkata kalau mereka telah diserang. Tentu saja hal itu membuat Heugaek masih bingung lantaran ia baru saja sampai di tempat itu. Namun di sana sudah terlihat banyak sekali mayat berkelimpangan. Heugaek berpikir kalau monster dengan level 6 sudah pasti bisa melakukan pembantaian semengerikan ini. Ketika Heugaek bertanya mengenai korban yang masih selamat, bocil itu menjawab kalau sudah tidak ada lagi yang tersisa. Alhasil Heugaek pun mengajak sang bocil untuk segera pergi dari tempat itu. Sang bocil yang merasa tertolong lalu berterima kasih kepada Heugaek. Namun Heugaek berkata kalau si bocil tidak perlu berterima kasih. Ia cukup segera menuntun mereka menuju jalan keluar. Kendati demikian, sang bocil malah menangis di gendongan Heugaek sembari berkata kalau ia tidak mengetahui jalan keluar. Heugaek terlihat sangat terkejut setelah mengetahui kalau ayamnya telah tewas. Hal tersebut tiba-tiba disusul dengan udara di tempat itu menjadi semakin suram yang membuat dirinya sulit untuk bernafas. Ketika Heugaek ingin mengajukan satu pertanyaan lagi, bocil itu tiba-tiba tertawa sembari memanggilnya dengan sebutan tentara bayaran.
Tentu saja hal itu membuat Heugaek sangat terkejut mengingat ia tidak pernah memberitahukan mengenai identitasnya. Tiba-tiba bocil itu tertawa dengan semakin keras sembari menunjukkan wujud aslinya menjadi monster Banse. Tentu saja hal itu membuat Heugaek menjadi sangat terkejut. Beruntungnya Heugaek berhasil menghindar dengan sangat cepat. Ia juga merasa sangat kesal lantaran monster itu menggunakan cara licik untuk membunuhnya. Meskipun Heugaek berhasil memberikan tebasan kepada monster itu, namun monster tersebut rupanya tidak merasa kesakitan dan malah memberikan serangan balik berupa teriakan Banse kepada Heugaek. Tak hanya sampai di situ saja, Heugaek juga menjadi semakin kesal karena rupanya teriakan tersebut juga membuat tumpukan mayat itu kembali bangkit dari kematian. Tak lama kemudian, monster golem batu juga muncul di sana. Selain itu, Heugaek juga terlihat sama sekali tidak gentar untuk menghadapi mereka. Di saat yang sama, Cheonma juga sedang bertarung dengan para monster. Kendati demikian, Cheonma dengan sangat mudah berhasil mengalahkan mereka semua. Akan tetapi, Cheonma merasa kalau kekuatannya saat ini jadi semakin melemah. Apakah kekuatan batinku melemah karena fisik tubuh ini lemah? Ucap Cheonma. Cheonma menganggap kalau tubuh dari Li-Han sangatlah lemah dan butuh waktu lama untuk mengembalikan inti sihirnya. Setelah beberapa waktu lalu ia keluar dari portal itu, Cheonma merasa kalau ada sesuatu di tempat itu. Di saat yang sama, Cheonma juga melihat lantai di lorong itu tertutupi oleh udara keruh yang membuatnya harus terus menahan napas. Cheonma mengetahui kalau ia saat ini berada di kedalaman 30 meter, jadi tempat itu seharusnya adalah lantai 7. Akan memakan banyak waktu jika Cheonma ingin mengembalikan kekuatannya, namun ia tidak punya pilihan lain selain menahan nafas. Cheonma berkata kalau ia sangat membutuhkan ayam yang saat ini bersama dengan Heugaek untuk membersihkan udara keruh ini. Tak berselang lama, Heugaek tiba-tiba muncul di tempat itu. Namun Cheonma sangat terkejut ketika mengetahui tangan Heugaek yang terlihat bengkak. Sontak Heugaek tiba-tiba berteriak kesakitan sembari berkata kalau ia telah mencapai batas. Karena itu ia pun meminta sang majikan untuk menjauh jika ia tidak ingin mati. Alhasil setengah dari tubuh Heugaek pun tiba-tiba berubah menjadi monster. Di sana Heugaek dengan segenap tenaga berusaha untuk mengendalikan kekuatannya. Aku akan menyelesaikan ini lebih cepat darimu, ucap Heugaek. Tak berselang lama monster golem itu tiba-tiba menyerang Heugaek. Namun secara mengejutkan, Heugaek ternyata berhasil menghalaunya. Heugaek berkata bahwa tanpa energi pedang, ia tidak mungkin bisa menghancurkan monster yang ada di depannya ini. Akan tetapi dengan kekuatan yang ia miliki saat ini, hal itu akan sangat mudah. Setelah berhasil membunuh golem batu, Heugaek pun membantai semua monster yang ada di depannya. Di samping itu, Cheonma terlihat sangat terpukau dengan kekuatan Heugaek. Ia melihat bahwa semua energi yang tadinya terblokir sekarang telah menghilang. Karena itu saat ini energi dalamnya meningkat secara eksponensial. Dengan kepercayaan diri yang ia miliki, Heugaek pun mengambil pedangnya sembari berkata kalau ia akan membunuh setiap monster yang menyerangnya. Kembali ke masa lalu, saat di mana Heugaek masih berada di kediaman Blackman, di mana malam itu sang guru sedang menunjukkan sebuah benda yang dibuat di kota bernama Myosan dan menjadi mimpi buruk pembunuhan tanpa akhir. Karena sangatlah berbahaya, mereka pun akhirnya menyegel benda itu. Dan rupanya saat ini sang guru berniat untuk memberikan benda terkutuk itu kepada Heugaek.
Tentu saja Heukaek yang mendengarnya menjadi sangat terkejut. Heukaek rupanya tidak berani mengambil barang langka tersebut. Blackman memberitahu kalau benda itu merupakan iblis yang bertahan hidup sebagai parasit di tubuh manusia. Kendati demikian, benda tersebut tidak hanya berbahaya, namun Heukaek juga bisa menggunakannya sebagai pengganti dari kekuatan batinnya yang lemah. Namun sang guru juga mengingatkan agar Heukaek tetap berhati-hati, mengingat benda itu sangatlah beresiko dan dapat menyebabkan hilangnya kewarasan. Dan penyebab Blackman tidak berani menggunakan benda itu adalah karena semakin kuat penggunanya, maka akan semakin besar resiko yang akan diterimanya. Jika Heukaek mengerti tentang sifat iblis dan seni bela diri yang benar, maka kemungkinan besar ia akan dapat mengendalikan iblis tersebut. Singkat cerita, Heukaek pun telah bersiap untuk menerimanya. Heukaek rupanya telah bersiap untuk menanamkan iblis itu di tangan kanannya. Karena itu, sang guru pun dengan segera mengambil iblis tersebut dan bersiap untuk menanamkannya. Namun secara mengejutkan, iblis itu malah terlepas dan masuk ke tangan kiri Heukaek. Sang guru yang terlihat khawatir itu kemudian menyuruh Heukaek untuk tetap terjaga. Di dalam kesadarannya itu, Heukaek melihat sang iblis yang terus-menerus meminta darah. Berlanjut di waktu sekarang, Heukaek pun terlihat sedang melanjutkan pembantaiannya kepada para monster. Akan tetapi lantaran ketakutan, para monster itu mulai tidak berani mendekat ke arahnya. Karena itu, Heukaek pun meminta mereka untuk terus berlari agar perburuan ini menjadi seru. Alhasil dengan menggabungkan kekuatan kultus Heavenly Demon dan kekuatan iblis penghisap darah, Heukaek berhasil membersihkan monster-monster itu. Di sana, Jeonma pun berkata kalau ia sangatlah terkejut. Kau memotong roh tanpa menggunakan energi pedang dan dengan mudah memotong monster yang terbuat dari batu. Apa yang ada di lenganmu itu? Ucap Jeonma. Heukaek ternyata masih belum mau untuk memberitahukan hal tersebut. Ia kemudian bertanya, apakah sang majikannya itu masih ingin melanjutkan Dugyeon ini? Alhasil Jeonma pun menjawab kalau ia tentu akan melanjutkan perjalanan ini. Namun Heukaek menolaknya, lantaran ia tahu kalau monster di lantai berikutnya akan lebih kuat dari monster yang baru saja ia hadapi. Aku tidak tahu tujuanmu, tapi ini adalah nasihat dariku, Anda harus kembali, ucap Heukaek. Heukaek rupanya sudah tidak sanggup untuk melindungi sang majikan, lantaran ia telah menggunakan sebagian besar energinya. Heukaek meyakinkan sang majikan dengan berkata kalau ia akan bertanggung jawab karena telah melanggar kontrak, akan tetapi nyawa mereka tetap adalah yang utama. Jeonma pun berkata kalau ia mengerti dengan perasaan Heukaek. Namun, Jeonma ingin memberikan sebuah nasihat mengenai benda yang ada di tangan kirinya yang lama-kelamaan akan memakan Heukaek jika ia terus menggunakannya. Kendati demikian, Heukaek menganggap kalau sang majikan tidak tahu apa-apa mengenai hal ini. Karena itu, Jeonma pun berkata bahwa ia mengetahui kalau benda itu adalah iblis yang tidak mungkin dapat dilatih seperti peliharaan sihir. Sontak, Heukaek pun berteriak sembari menyuruh sang majikan diam. Ia menganggap kalau hal seperti ini tidak mungkin bisa dimengerti oleh orang seperti majikannya. Jeonma yang kesal itu kemudian bertanya, apakah Heukaek tidak percaya sampai ia melihatnya sendiri? Heukaek rupanya tidak menggubris perkataan sang majikan dan menyuruhnya untuk tidak ikut campur dalam urusannya. Alhasil, Jeonma pun berniat untuk menunjukkannya kepada Heukaek. Ia kemudian mengambil pedang tentara milik Heukaek dan langsung menebas lengan tentara bayarannya itu. Wow, sadis banget ya guys. Kira-kira apa ya yang ingin ditunjukkan Jeonma kepada si tentara bayaran sampai harus menebas lengannya? Oke, kita akan mengetahui kelanjutan dari cerita ini di video alur cerita komik berikutnya. Dan terima kasih untuk yang udah nonton sampai akhir ya. Bye!